Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi inverse matrix ya. Nah, inverse sebuah matriks ya. Pertama kita sebelum masuk kepada matriks ya, inverse sebuah matriks, perhatikan sebuah persamaan bilangan real. Jadi ini belum matriks umum aja, bilang real AX sama dengan B. Untuk menyelesaikan persamaan X ini kalikan kedua ruas dengan A dipangkat min 1. Selama A tidak sama dengan 0 ya, A pangkat min 1. Oke, jadi AX sama dengan B. Kita kalikan kedua ruas kiri dan kanan dengan A pangkat min 1 ya. Kiri dikali A pangkat min 1, kanan juga. Seperti ini. Nah, ini kan A dipangkat min 1 dikali A sama dengan 1. Kenapa? Karena A pangkat min 1 kan bentuk lainnya sebenarnya 1 per A ya. A pangkat min 1 ini 1 per A. 1 per A dikali A, jadi sama dengan A per A sama dengan 1. 1 dikali X. Ya, yang ini tidak berubah ya. Nah, 1 kali X sama dengan X, sehingga X sama dengan A pangkat min 1 dikali B. Jadi maksudnya apa? Bilangan A di pangkat min 1 merupakan inverse perkalian dari A, karena A pangkat min 1 kali A sama dengan 1. Yaitu elemen identitas perkalian 1. Maksudnya elemen identitas apa? Semua bilangan jika dikalikan dengan 1 menghasilkan dirinya sendiri. Jadi misalkan 7 dikali 1 ya 7, itu artinya identitas ya. Jadi 7 mau dikali 1 atau angka berapapun dikali 1 menghasilkan diri sendiri, sehingga itu disebut identitas dirinya sendiri ya, seperti itu ya. Jadi tidak berubah, 7 kali 1 pasti 7 lagi, atau 8 kali 1 sama dengan 8, itu disebutnya identitas ya. Nah, ini di umum ya, secara umum. Nah, definisi inverse perkalian dari suatu matriks juga serupa. Nah, jadi suatu matriks A berukuran n kali n, ingat ya, ini n kali n, berarti ini matriksnya persegi ya, sama ya. N kali n ya, bentuknya persegi, dapat di inverse atau disebut non singular jika terdapat matriks B berukuran n kali n juga, sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan matriks identitas. Nah, matriks identitas ini juga sama dengan tadi elemen identitas ya, artinya misalkan ada matriks A dikali matriks identitas, hasilnya tetap matriks A ya, tidak berubah. Jadi menghasilkan dirinya sendiri, itulah matriks identitas ya. Nah, ini adalah matriks identitas N, matriks B adalah inverse dari A. Nah, tadi B ini sebetulnya A pangkat min 1 itu, atau A inverse. Tapi kita sebut B saja supaya dia tidak membingungkan gitu ya. Matriks yang tidak mempunyai inverse adalah matriks yang tidak dapat di-inverse atau singular atau tunggal. Nah, jadi kalau dapat di-inverse dia disebutnya non-singular atau tidak tunggal, ya, karena ada bentuk lainnya, artinya dia bisa di-inverse, sedangkan yang tidak bisa di-inverse itu tunggal ya, singular. Matriks yang bukan persegi tidak mempunyai inverse. Nah, jadi ingat tadi kan, kita tadi perhatikan bahwa syaratnya itu n kali n. Nah, kalau ada matriks m kali n, atau n kali m ya tidak bisa ada inverse-nya ya. Tapi itu dia bisa ada transposnya. Nah, jika A berukuran m kali n dan B berukuran n kali m, di mana m tidak sama dengan n ya, maka hasil kali AB dan BA berbeda ukuran dan tidak mungkin sama satu sama lain. Ya, kan tadi kan kita lihat bahwa matriks itu rumusnya tadi A kali B sama dengan B kali A sama dengan IN ya. Ya, ini hanya berlaku untuk n kali n sama. Sedangkan kalau misalkan dimensi matriks A dengan dimensi matriks B itu beda, maka ditukar atau di komutatif seperti ini, pasti hasilnya berbeda ya. Sehingga harus matriksnya yang berdimensi sama. Tidak bisa berbeda ya. Tidak semua matriks persegi mempunyai inverse. Nah, tadi katanya yang bisa punya inverse hanya matriks persegi. Nah, tapi tidak semua matriks persegi mempunyai inverse. Matriks yang tidak mempunyai inverse disebutnya itu tadi singular ya, tidak dapat di inverse. Kemudian kita lanjut kepada keunikan matriks inverse ya. Jika A adalah matriks yang dapat di inverse, maka inverse-nya unik ya, unik. Inverse dari A dilambangkan dengan A pangkat min 1 ya. Apa bukti keunikannya? Jika A dapat di inverse, maka ia mempunyai paling sedikit satu inverse B, sehingga ini tadi ya. Jadi paling enggak A itu punya inverse yang disebut B. Ya, kita anggap B sajalah, sebuah matriks lain selain A gitu ya. Jadi B ini maksudnya A pangkat min 1 kita ganti jadi B.
A kali B sama dengan I, matriks identitas sama dengan B kali A. Jadi A kali B menghasilkan matriks identitas, B kali A pun menghasilkan matriks identitas, sehingga nanti B bisa disebut sebagai inverse dari A gitu ya. Asumsikan A mempunyai inverse C yang lain. Ya, kita anggaplah ada matriks inverse lain yang bukan B, C misalkan. Ya kita tulis ulang aja, berarti A kali C harusnya menghasilkan identitas ya, sama seperti B yang inverse-nya A. A dikali inverse-nya menghasilkan matriks identitas. Nah, berarti kita juga sama dengan C ya. A dikali C sama dengan I, dan harusnya sama dengan C kali A juga. Seperti itu. Tunjukkan bahwa B dan C adalah sama. Nah, tadi B, ya, AB ini, B itu juga suatu inverse ya dari A. Nah, sekarang C juga inverse dari A. Nah, gimana kita tunjukkan B dan C bisa nggak sama? Bisa. A kali B sama dengan I ya. C dikali AB sama dengan CI, artinya 2 ruas dikali C ya. Jadi kiri dan kanan kali C, kemudian sama pakai sifat komutatif ini. Jadi kalau perkalian komutatif kan diubah faktor perkaliannya mana dulu yang dikerjakan, ini tidak masalah ya dalam sifat perkaliannya. Sehingga kita ubah jadi CA baru dikali B. Sama dengan C ya, C kali I kan menghasilkan C sendiri ya, identitas ya tadi. Kemudian juga bisa dipelajari lah matriks identitas di beberapa materi sebelumnya ya, video mengenai jenis-jenis matriks ada ya tentang matriks identitas, silahkan dipelajari jika perlu. Kemudian ini CA dikali B sama dengan C tadi ya. C dikali A sama dengan identitas. Kenapa? Karena kan tadi katanya C ini inverse-nya dari A. Tadi sebelumnya di slide-slide awal ya, tadi A inverse dikali A sama dengan 1 ya, atau identitas ya. Sehingga C kali A sama dengan I, di sini matriks bukan lagi perkalian biasa, matriks ya. Jadi menghasilkan matriks identitas bukan angka 1. Matriks identitas dikali B sama dengan C. Nah, ini tadi sama dengan C kali identitas. Itu C berarti identitas kali B sama dengan B, sehingga B sama dengan C ya. Jadi artinya sama. Makanya kenapa sebuah inverse itu disebutnya unik. Nah, jadi unik itu maksudnya ya hanya itu inverse-nya. Tidak mungkin ada matriks inverse lainnya. Gitu, hanya ada kemungkinan lain. Oh, tapi ternyata sama B kali B dengan C itu sama, sehingga disebutnya unik. Nah, dari situlah ada matriks inverse dari sebuah matriks itu unik ya. Konsekuensinya B sama dengan C sehingga inverse suatu matriks adalah unik. Inverse A pangkat min 1 dari matriks A yang dapat inverse adalah unik. Sehingga kita dapat menyebutkan inverse dari A dan menuliskan A kali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 dikali A sama dengan identitas. A kali A inverse itu sama dengan I, dibalik pun A inverse kali A sama dengan identitas ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal pertama. Tunjukkan bahwa B adalah inverse dari A, di mana matriks A ini B ini juga ya. Tunjukkan bahwa B itu inverse dari A. Ya berarti gimana jawabnya? Kita pakai yang ini. Ini adalah metode paling dasar untuk menentukan sebuah matriks inverse ya. Oke, kita sesuaikan saja. Berarti apa carinya? A kali B dulu. A kali B. Berarti matriks A kali B ini harusnya sudah bisa ya. Ada di materi sebelum-sebelumnya tentang operasi matriks ya. Kita sudah bisa hasilkan ya. Seperti ini nanti hasilnya sebuah matriks identitas. Oh, berarti sesuai ini. Sudah terbukti. Oh, B oke. Menghasilkan matriks identitas. Oke, sekarang kita lihat dulu. Dibalik kalau B kali A sama nggak hasilnya? B kali A, oh ternyata sama. Menghasilkan ini. Saya kira ini perkalian ini kalian harus bisa ya. Perkalian matriks min 1 dikali 1 min 1 ya. 2 dikali 1, 2 dijumlahin. Min 1 tambah 2, 1 gitu ya. Dan seterusnya. Misalkan 0, kenapa 0? Berarti ini min 1 dikali min 2 sama dengan 2 ya. Terus 2 kali min 1. Ini 2 min 2, 0 ya, dan seterusnya ya. Jadi harus sudah bisa nih operasi matriks. Ternyata benar ini. Bahwa B itu adalah inverse dari A ya. Terbukti karena A kali B menghasilkan matriks identitas. B kali A menghasilkan matriks identitas. Oke. Jadi ini cara paling dasar untuk menentukan jika pertanyaannya adalah buktikan bahwa B itu inverse dari A. Jadi bisa saja jawabannya ternyata B bukan ya. Nah, itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal 2. Temukan inverse dari matriks A. Nah, sekarang kita tidak diberitahu matriks B. Cuman suruh cari nih, A nih, cari matriks inverse-nya. Atau cari inverse-nya. Ada dua metode, kita sekarang yang metode 1 dulu nih.
Untuk mencari inverse dari A, selesaikan persamaan matriks AX sama dengan I untuk X. Nah, jadi A kali X sama dengan matriks identik untuk X. Ya, kita coba lihat maksudnya apa. Jadi ini A, ya kan? A kali X sama dengan I. Ini kita ikuti aja bentuk ini. Ya, nggak usah bingung-bingung. AX sama dengan I. Berarti A, ini matriks A, dikali X. Oh, X seperti ini. Oh, maksudnya X, masing-masing elemennya X ditandai dengan posisi elemennya. Oh, X, baris 1, kolom 1. Ini X, baris 1, kolom 2 gitu ya. Jadi matriks X itu seperti ini maksudnya. Semua elemennya diganti X. Sama dengan I matriks identitas. Ini matriks identitas ya. Yang diagonalnya 1, selain itu adalah 0. Sehingga nanti kita tinggal perkalikan saja nih. Matriks A dikali matriks X. Nah, ini juga harus bisa ya. Berarti ini perkalian ini menghasilkan di elemen yang pertama ini X11 ditambah 4X21. Menghasilkan ini tetap. Nah, yang kita lihat dari hasil ini kan ini tidak bisa dijumlahkan. Karena ini masih variabel bentuknya sehingga kita dapatnya persamaan. Suatu persamaan linear ya. Sehingga kita bisa selesaikan, oh yang ini jadi satu persamaan linear, sistem persamaan linear. Nanti yang ini juga jadi suatu sistem persamaan linear sendiri. Berarti nanti kita tugasnya adalah mencari X11 berapa, X21 berapa, seperti itu ya, menggunakan eliminasi. Misalnya kita yang SPL kiri ini atau sistem persamaan linear yang pertama nih, kita tambahkan saja. Karena kan menghilangkan X11 berarti. Kalau ditambahkan kan berarti X11 ditambah minus X1 sama dengan 0 ya habisnya. Ini dijumlahkan adalah 4 dikurangi 3. Berarti tinggal 1. X21 sama dengan 1. 1 tambah 0, 1. Kita udah dapat X21 sama dengan 1. Nanti dimasukkan saja ke persamaan ini. Jadi 4. Jadi nanti X11 ditambah 4 sama dengan 1. Berarti X11-nya sama dengan min 3 ya. Ini harusnya sudah bisa ya. Kita tinggal substitusikan aja X21 ke sini. Jadi 4. Nanti 4-nya pindah ke sana. Jadi 1 kurang 4 sama dengan minus 3. Tinggal X11 di sebelah kiri. Sehingga X11 sama dengan min 3 ya. Membuktikannya gimana? Ini benar atau enggak? Ya masukin lagi. Berarti ini X21 4. Sini 4 kali 1 4. Ini min 3. Min 3 ditambah 4 berapa? Sama dengan 1 ya. Kemudian juga SPL ini. Yang kanan kita jumlahkan. Sama menghasil ini hilang. Habis ya X12-nya. Sehingga tinggal X22 sama dengan 1. 0 tambah 1, 1. Sudah dapat X22-nya. Masukin angkanya. Substitusikan ke sini. Nanti dapat X12 sama dengan minus 4 ya. Ya benar minus 4. Karena 1 dikali 4, 4. Dipindah ke sana 4-nya min 4. Berarti X12 sama dengan minus 4. Nah, seperti itu. Jadi inverse dari A adalah ini. Jadi gimana? Oh ini lihat posisinya aja. Lihat posisinya matriks X. Ini kan kita ubah aja nih. Matriks X ini kita masukin nilai-nilainya. Ini substitusikan nilai-nilainya. Oh X11 berapa min 3. Taruh di sini. Ini kan posisinya elemen 11. Terus kemudian 12 berapa? 12 ini kan. 12 itu min 4. Kemudian ini X21 berarti di angka 1 nih ya di sini. Ini 22 juga 1. Nah, seperti ini ya. Jadi ini metode pertama untuk menemukan sebuah inverse dari matriks, sebuah matriks A misalnya. Itu metode 1 ya. Kemudian ada metode 2. Metode 2 kita coba lihat. Nanti kita tadi sudah mendapatkan sistem persamaan linear ya. 2 sistem persamaan linear. Tadi kita eliminasi, sekarang kita bikin suatu matriks koefisien namanya. Jadi maksudnya matriks koefisien tuh kita ambil koefisien-koefisiennya saja, terus dijadikan matriks. Ini kan X11 kan sebetulnya ada angka 1 depannya ya. Ya masukin 1, taruh di sini. Ambil koefisien aja nih maksudnya. Ini koefisien 1, ini koefisiennya 4, ini 1, ini min 1, ini min 3, ini 0. Ya, jadi tinggal ambil aja koefisien jadiin matriks. Ini ya, 1, 4, 1, ini min 1, min 3, 0. Sama yang ini juga. Ini 1, 4, min 1, min 3. 0, 1 ya. Jadi dijadiin suatu matriks koefisien. Kemudian dibuat matriks adjoint namanya, digabung. Tinggal digabungin saja karena sama. 1, 4, min 1, min 3. Ambil depannya, kemudian gabung belakangnya. Nilai sama dengannya, persamaan, nilai persamaannya. 1, 0 diambil. 0,1 diambil dari sini. Nah, jadi ini matriks koefisien yang sama. Jadi kalau matriks koefisien yang sama kita bisa seperti ini ya.
Oke, jadi dijadikan matriks adjoint. Nah, ini join juga adalah nilai sininya ya. 1 0 diambil, terus 0 1 ini jadi identitas nih ya. Nah, ini bentuknya kan matriks A dikali I ya. Ini kan matriks A nih. Matriks A kali I ya. Ini kan kasusnya tadi A kali X ya, sehingga tentunya koefisiennya sama karena A dikali X. Oke, gunakan eliminasi Gauss-Jordan sehingga matriks AI menjadi I A inverse. Nah, itu inverse dari A. Jadi bentuknya ini kan awalnya AI nih. Gimana caranya I-nya pindah ke kiri? I-nya pindah ke sini. Jadi nanti di sini itu jadi 1 0 0 1. Dan nanti setelah I kita pindahkan, itu akan menghasilkan A inverse di sebelah sini, di kanan. Bukan jadi A lagi, tapi jadi A inverse. Nah, jadi gitu caranya. Intinya seperti itu. Dari AI menjadi A inverse ini. Dengan metode Gauss-Jordan. Sebenarnya metode Gauss-Jordan tuh yang membedakan dia dengan metode Gauss, kan ada metode Gauss, ada metode Gauss-Jordan. Sebetulnya itu yang membedakan adalah hasilnya. Sebetulnya mereka sama-sama menggunakan operasi baris elementer dari matriks ya, OBE. Cuman kalau Gauss-Jordan itu menghasilkan eselon baris terreduksi, kalau eliminasi Gauss saja itu terdapatnya menjadikan matriks eselon baris saja, tidak terreduksi. Nanti cari bedanya ya, apa matriks eselon baris terreduksi sama eselon baris saja yang tidak terreduksi. Oke, jadi ini kita udah dapat tadi ya. Nih. Kalau Gauss-Jordan kan intinya kita mau jadikan dia baris matriks baris eselon terreduksi ya, eselon baris terreduksi. Maka di bawah 1 ini kan ada 1 nih, di bawahnya kita harus jadikan 0. Gimana caranya jadikan 0? Ini tadi R2 ditambah R1 menghasilkan R2 baru. Ini operasi baris ya. Harusnya ini sudah dipelajari. Jadi tadi ini R2 ditambah R1 menghasilkan R2 baru. Ya min 1 tambah 1 kan 0, min 3 tambah 4 1 ya. Ini nanti 0 tambah 1 1, 0 tambah 1 1 gitu ya. Oke. Kemudian operasikan lagi berarti kita harus jadikan ini 0 ya, karena tereduksi. Nah ini tadi ya, kalau eselon baris tereduksi itu harus seperti ini, di bawah 1 utama atau 0, di atasnya juga harus 0. Sedangkan yang ini eselon baris saja, contohnya ini salah satu contohnya ya, di atas 1 tidak harus 0 ya. Jadi tidak tereduksi. Kalau tereduksi artinya di atas bawah harus 0, kalau tidak tereduksi di bawah 1 harus 0, di atasnya tidak perlu 0 ya. Oke, jadi ini nih caranya tadi kita mengubah baris 1 sehingga jadi 0 ya. Jadi si baris 1 itu ditambahkan dengan min 4 ini tadi ya. Nah, jadi si ini nih, ini baris R2-nya diambilnya R2 yang baru ya. Bukan R2 yang lama lagi. R2 yang baru ya. Jadi R2 yang baru dikali min 4. Min 4 kali 0, 0. Berarti 0 ditambah 1 kan tetap 1 ya. Sehingga tetap 1. Kemudian juga min 4 kali 1 kan min 4 ditambah 4 0. 1 dikali min 4 itu min 4 ditambah 1 min 3, ini juga min 4 ditambah 0 min 4 seperti itu ya. Ah, udah terbukti. Ini udah jadi nih. Si I yang tadinya di kanan udah di kiri. Sehingga kalau udah seperti ini I-nya di kiri sudah pindah, berarti ini adalah A inverse. Seperti ini ya. Nah, jadi kita dapat A inverse dengan cara ini, metode kedua. Dengan matriks adjoint kemudian dilakukan operasi baris elementer untuk mendapatkan eselon baris reduksi dengan metode Gauss-Jordan. Seperti ini ya. Gimana cek benar apa enggaknya? Seperti ini tadi ya. Ya, dengan rumus ini membuktikan A dikali A inverse sama dengan I atau A inverse kali A sama dengan I juga ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal 3 ya. Temukan inverse dari matriks A. Nah, tadi kan kita selama ini contoh-contoh 1, 2 itu matriks 2 kali 2 ya. Karena matriks 3 kali 3. Gimana caranya? Kita gunakan tadi bentuk A kali I ini. Jadi adjointkan, digabung ya. Jadi matriks A digabung dengan matriks identitas ya. Seperti ini aja bentuknya A, I ya. Kemudian gunakan operasi baris elementer OBE seperti tadi di contoh sebelumnya ya. Untuk mendapatkan bentuk I kali A inverse ya. Ini matriks juga adjoint gitu ya. I A inverse. Jadi tadi ubah AI jadi I A inverse seperti contoh sebelumnya ya. Ya udah, tinggal dioperasikan baris. Intinya adalah di bawah 1 utama harus 0, di atasnya juga harus 0. Ini 1 utama udah ada,
Oke, kita bikin R2 ini 0. Oh, ternyata pas dioperasikan dapatlah satu utama di baris kedua nih, langsung otomatis dapat satu utama. Tapi ingat, untuk Gauss-Jordan itu menghasilkan matriks eselon baris tereduksi, sehingga semua di bawah 1 terus 0. Ini udah satunya 0, ini min 6 ini harus kita jadikan 0 juga ya. Saya kira ini cara-caranya bisa dipelajari ya. Nah, tadi ini R3, jadi R3 dikali R1, ditambah R1 dikali 6 ya. Ini gimana caranya min 6 jadi 0 ya ini? Berarti ditambah ini, 1 ini harus dikali 6, sehingga min 6 tambah 6 sama dengan 0. Seperti itu ya, kurang lebih langkah-langkahnya. Jadi udah 0. Oke, berarti berikutnya adalah kita harus nolkan si min 4 ini ya, karena ini satu utama di baris kedua. Ini satu utama baris pertama ini. Satu utama baris kedua tuh harus nggak boleh di bawahnya, harus di kanannya. Tidak harus langsung kanannya, tapi pokoknya di kolom yang lebih kanan ya, gitu. Bisa aja nanti satu utamanya di sini misalkan ya, tidak di sini. Yang penting dia kanannya, dari tidak boleh di bawahnya. Satu utama pertama ya. Jadi terus seperti itu, sehingga menjadi seperti diagonal gitu ya. Lanjut, berarti min 4 ini jadikan 0, ini caranya ya, silahkan dipelajari. Kemudian berarti apa? Kita cari satu utama dulu. Ini min 1 ini mau kita jadikan satu utama, berarti dipositifkan dulu si satunya. Baru sekarang di atasnya satu utama harus 0 juga. Ini min 1 ini harus 0. Oh, ini di contoh ini dikerjakan yang kanan dulu ya. Yang satu utama ini jadikan 0 si min 1-nya. Jadi boleh saja. Yang penting hasil akhirnya harus di bawah 1 itu 0, di atas 1 itu juga 0. Ini udah 0, berarti tinggal ini, min 1 ini dijadikan 0. Nah ini. Nah jadi seperti itu, ini langkah-langkahnya. Sehingga ini adalah dapat kita inverse. Nanti gimana sebuah matriks itu tidak ada inverse-nya menggunakan cara ini? Ya berarti di sininya tidak jadi matriks identitas. Ya, jadi ini matriks identitas kita pindahkan ya. Dari sebelah kanan ke kiri. Kalau misalkan si I ini tidak bisa dipindahkan ke kiri seperti ini menggunakan operasi bersimeter, maka A tidak memiliki inverse. Seperti itu. Misalkan hasilnya nanti nggak 0 semua nih. Selain diagonal 1 ini nggak 0 semua. Ini matriks identitas. Jadi bukan matriks identitas, misalkan di atas 1 ada angka lain selain 0. Itu berarti kan tidak bentuknya matriks identitas. Maka nanti si A itu tidak ada inverse-nya. Seperti itu ya. Ini harus bentuknya A inverse seperti ini. A inverse ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal 4. Temukan inverse dari matriks A. Ini beda ya, masih 3 kali 3 tapi beda matriksnya. Maka sama seperti sebelumnya ya, dibikin matriks A join bentuknya AI ya. A kali matriks identitas seperti ini ya. Ini matriks A, ini matriks identitas. Kemudian seperti biasa kita ubah ke bentuk seperti sebelumnya I kali A inverse ya. Ya, kali A inverse. Jadi kita gunakan operasi bersimeter, pindahkan si I ini tadinya di kanan sini, I-nya ke kiri. Gimana caranya? I ini pindah ke sini ya. Jadi bentuknya harus 1 0 0 0 1 0 0 1 ya. Ternyata, ini kita singkat saja, ternyata si matriks ini atau kasus ini tidak bisa kita pindahkan I yang tadinya di kanan ke kiri nih. Kita sudah berusaha, tapi bawahnya sudah 0 0. Ini susah. Min 7 ini tidak bisa kita jadikan 1, 0 juga tidak bisa dijadikan 1. Nah, ini adalah contoh kasus bahwa matriks A ini singular atau tidak, atau tunggal atau tidak memiliki matriks inverse. Ya, kita udah coba hasilkan 1 1 1 atau bentuk identitas ini, tapi ternyata tidak bisa. Sehingga inilah yang disebut matriks A tidak mempunyai inverse ya. Ini yang contoh untuk 3 kali 3 tadi ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Gunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk matriks berdimensi 3 kali 3 atau lebih. Nah, jadi ini tips ya. Sebetulnya kan tadi kita sudah buktikan bahwa matriks 2 kali 2 bisa juga pakai Gauss-Jordan ya. Kita cari eselon baris reduksi atau matriks identitas bisa. Tapi tipsnya adalah untuk 3 kali 3 atau lebih baru gunakan Gauss-Jordan. Namun untuk matriks 2 kali 2 Anda dapat menggunakan namanya ada rumus inverse, bukan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, jadi ada cara khusus lah untuk 2 kali 2 ya, yang lebih mudah, lebih cepat daripada menggunakan Gauss-Jordan dengan OBE-nya ya, operasi baris elementer. Misalkan matriks A ini ukuran 2 kali 2 seperti ini. Jadi ini elemen-elemennya ini kan A11, A2, A12 gitu ya. Kita ubah saja jadi sebuah variabel ABCD. Jadi ABCD. Bacanya baris dulu ya, A, B, C, D ya. Jadi urutannya baris dulu, bukan ke bawah. Bukan kolom A, B, C, D, bukan ya. A, B, C, D ya. Kemudian maka
A inverse itu rumusnya ini. 1 per AD min BC dikali matriks ini. Ini matriks apa? Si A ini diubah. Jadi ikutin ini aja nih. A kali D. Oh maksudnya berarti si matriks ini ditukar A sama D-nya. Terus min BC. BC-nya diminuskan. Nah tadi kan bentuknya awalnya gini. AD. Di sini aja ikutin AD min BC ini. Bukannya ini merupakan hasil dari ini ya. Tidak. Tapi memudahkan untuk menentukan matriksnya ini. Oh. Berarti A sama D ditukar posisi. Ini jadi DA. Ya. Kemudian min BC. Oh BC-nya diminkan. Jadi tadinya B-nya positif diminkan. C-nya positif dinegatifkan. Seperti ini. Jadi matriksnya itu ya. Jadi memudahkan ingat ini dari sini aja. Tapi ini perkalian sendiri ya. Ini berarti A dikali D dikurangi B kali C ya. Gitu. Selama AD dikurangi BC tidak sama dengan 0. Ya kalau dia 0 berarti A-nya nggak ada inverse-nya. Ya seperti itu. Oke. Temukan inverse dari matriks A dan B. Nah ini kita pakai ya rumus inverse-nya. Ini rumus inverse tadi dipakai. AD min BC dulu kita cari ya. AD min BC, oh berarti ini 3 kali 2, AD, A kali D 3 kali 2, dikurangin min 1 kali min 2 ya, BC ya. Ini kan B, ini C. Min 1 kali min 2. Sama dengan 4, baru kita masuk ke rumus A inverse ini tadi. Inverse. 1 per 4 AD min BC sudah dapat. Terus matriks ini ditukar. A ditukar D, berarti 2, 3, posisinya dari 3, 2 jadi 2, 3. Terus BC-nya diapain? Diganti tanda ya. Diminuskan, dinegatifkan. Ingat. Dikali dengan negatif ya. Jadi kalau tadinya di sini aslinya negatif berarti jadi positif ya. Jadi dari min 1 jadi 1, min 2 jadi 2. Ini ya dapat matriks ini. Udah ini rumusnya udah sesuai nih. Udah sesuai baru kita operasikan. Nah, jadi dapat hasilnya. Jadi ini A inverse. Sekarang kita cari yang B. AD min BC 3 kali 2 dikurangin min 6 kali min 1. 0. Berarti matriks tidak dapat di inverse karena AD min BC pakai rumus ini AD min BC nggak boleh 0. Kenapa? Karena sesuatu dibagi 0 itu tidak terdefinisi ya. Sehingga yang A itu contoh matriks non singular atau matriksnya bisa di inverse dengan rumus inverse, sedangkan yang B itu tidak ada inverse-nya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa sifat matriks inverse ya. Jadi perhatikan yang pertama A inverse dikali A inverse diinversekan. Itu A ya, artinya ada suatu A di inverse lagi berarti menghasilkan diri sendiri ya, kembali ke A ya. Tadinya A diinverskan jadi ini. Si A inverse diinverskan ya jadi A ya, seperti itu sifatnya, ingat nih. Yang kedua adalah A pangkat K diinverskan. Nah, jadi itu sama saja dengan berapa sih K-nya? Misalkan ada 6. Berarti nanti itu artinya A inverse dikali inverse sampai 6 kali, sampai 6 faktor. Jadi ada 6 A inverse. Berarti kita bisa sebut bahwa A pangkat K diinverskan itu sama aja A inverse di pangkat K. Gitu ya. Jadi ini sifat-sifat nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal. Kemudian yang ketiga adalah suatu konstanta ya, dikali matriks A. Jadi dikali dulu. Konstanta dikali matriks A, kemudian diinverskan itu bisa pakai rumus 1 per konstanta dikali A inverse. Ya, jadi itu. Kemudian yang keempat, A transpose diinverskan. Itu sama aja A inverse ditranspose. Ya, jadi seperti ini sifat-sifat ini nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau soal-soal terkait ini matriks inverse ya. Oke. Contoh soal 6. Temukan A inverse kuadrat. Nah, ini selama ini kita A inverse aja ya. A inverse kuadrat dari matriks A. Gimana caranya? Cari A kuadrat untuk mencari itu ya. Gampangnya gitu ya. Namanya A kuadrat diinverskan ya udah A kuadrat aja dulu baru nanti diinverskan seperti sifat sebelumnya ya. Ada A pangkat K diinverskan ya. Seperti itu ya. Berarti A kuadrat dulu. A kuadrat itu artinya A dikali A. Ini kan A kali A ya, berarti matriks A dikali matriks A. Nah, ini sudah ada di materi operasi matriks ya. Harusnya saya anggap sudah bisa. Ini hasil A kuadrat. Baru A kuadrat diinverskan. Karena ini 2 kali 2 udah tinggal pakai rumus inverse AD min BC 1 per AD min BC dikali matriks ini yang ditukar itu ya. Nah, dapat hasilnya sekian. Berarti dapat nih kita udah A inverse kuadrat. Ini dapat ya. Kemudian sekarang cari lagi A inverse dikuadratkan. Tadi kan kita A kuadrat diinverskan. Kita sekarang cari A pangkat inverse dikuadratkan ya. Karena ada sifat yang tadi sebelumnya. Ternyata hasilnya sama.
Ini membuktikan sifat yang sebelumnya tadi. Nih. Kita mau A-nya dipangkatkan dulu baru diinverskan, atau A inverse baru dipangkatkan dengan faktor ya berapa banyak K-nya. Nah ini. Jadi kita pertama A kuadrat dulu baru diinverskan, hasilnya ini. Yang kemudian yang terakhir adalah A inverse. Dicari A inverse dulu, baru dikuadratkan. Nah ini pakai rumus A inverse dapat ini. Si A inverse ini dikuadratkan, hasilnya sama ternyata tuh ya. Ini membuktikan tadi sifat yang nomor 2 tadi ya dari inverse matrix. Contoh soal 7. Ada perkalian, ya ini produk ya A kali B, ada matriks A kali B diinverskan dari matriks A, B. Gimana menyelesaikannya? Kita misalkan udah tahu nih A inverse, ini B inverse. Ini artinya sudah diberitahu nih. Oh tentunya A tuh punya inverse ini, B ini. Gimana tadi nyarinya? Ya pakai OBE tadi ya. Pakai Gauss-Jordan dapat lah. Ini kita ringkas, udah dapat A inverse, B inverse. Ada rumus inverse dari perkalian matriks. Jadi kan ini perkalian matriks AB ya. Bagaimana cara menginverskan perkalian matriks A ini rumusnya? Sama dengan B inverse kali A inverse. Ingat ya, ini urutannya B inverse kali A inverse. Kenapa urutannya sangat khas gini ya? Tidak sama dengan A inverse kali B inverse, karena nanti hasilnya beda. Jadi urutannya harus ini ya. AB itu berarti BA. Ya, oke. Jadi kita udah dapat B inverse ini dikali A inverse ini menghasilkan ini. Ini adalah A kali B inverse ini. Ini dia hasilnya. Nah, jadi ini harusnya bisa mengkalikan ini ya. Nah, kalau kita lihat nanti A inverse dikali B inverse itu ntar hasilnya beda. Tidak menghasilkan ini. Beda. Sehingga gunakan rumus ini jangan sampai tertukar ya. Kalau AB berarti di sini BA. Baik. Video kali ini sudah cukup sampai sini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon subscribe dan like jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.